Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar Legenda Ciwanarara. Pada zaman dahulu kala, di sebuah daerah di Jawa Barat, terdapat kerajaan yang bernama Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Raja tersebut bernama Raden Barmawijaya Kusuma. Sang raja memiliki dua permaisuri. Permaisuri yang pertama bernama Nyimas Dewi Naganingrum, dan yang kedua Nyimas Dewi Pangrenyep. Dalam sewaktu-waktu bersamaan, kedua permaisuri tersebut dalam keadaan mengandung. Suatu hari, permaisuri Nyimas Dewi Pangrenyep melahirkan terlebih dahulu. Ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat lucu dan tampan. Pangeran tersebut diberi nama Haryang Banga. Tidak lama kemudian, permaisuri Dewi Naganingrum pun akan segera melahirkan. Dewi Pangrenyep bergegas untuk membantunya. Akhirnya, Dewi Naganingrum melahirkan seorang bayi laki-laki yang tidak kalah lucu dan tampan dari kakaknya Haryang Banga. Di balik kesediaannya menolong persalinan Dewi Naganingrum, ternyata Dewi Pangrenyep tidak menyukai Dewi Naganingrum menjadi pesaingnya, karena ia ingin menguasai kerajaan dan menjadikan putranya sebagai raja kelak. Ia pun merencanakan niat jahatnya yang sudah ia susun agar sesuai dengan harapan. Tanpa sepengetahuan siapapun, bayi laki-laki yang baru saja dilahirkan Dewi Naganingrum ditukar dengan seekor anak anjing. Bayi yang sebenarnya dimasukkan ke dalam sebuah keranjang. Dewi Pangrenyep pun meletakkan sebutir telur ayam. Kemudian ia pun segera menghanyutkan bayi tersebut ke sebuah sungai. Di kerajaan terjadi sebuah kehebohan. Kabar yang sangat mengejutkan menggemarkan seluruh isi istana dan rakyat. Mengetahui kenyataan ini menghancurkan harga dirinya sebagai raja, maka permaisuri yang selama ini ia cintai, bagaimana tidak, permaisuri yang selama ini ia cintai sudah melahirkan seekor anak anjing. Dalam keadaan marah, akhirnya sang raja segera memanggil penasihat raja yang bernama Ki Langser. Namun, memanggil Ki Langser bukan untuk meminta sebuah nasihat, tapi memerintahkan Ki Langser untuk segera membunuh Dewi Naganingrum dan mayatnya dibuang jauh-jauh. Raja memerintahkan Ki Langser segera melakukan tugasnya. Dalam perjalanan, Ki Langser berpikir untuk menyelamatkan Dewi Naganingrum tanpa sepengetahuan siapapun. Ki Langser yakin kejadian yang menimpa Dewi Naganingrum adalah suatu kebohongan. Ia tidak mempunyai bukti untuk membantu Dewi Naganingrum. Ki Langser membawa Dewi Naganingrum masuk ke dalam hutan belantara. Kemudian,
Ki Lengser membuatkan sebuah gubuk untuk tempat tinggal Dewi Naganingrum. Setelah gubuk itu selesai dibuatnya, dengan terpaksa Ki Lengser meninggalkan Dewi Naganingrum seorang diri. Sebelum ia pergi, ia pun berjanji akan mengunjunginya. Sementara Dewi Naganingrum pun sangat berharap suatu saat hari nanti ia dapat bertemu dengan putra kandungnya. Ia pun berharap dapat kembali ke istana dan hidup bahagia bersama keluarganya. Ki Lengser pun segera kembali ke istana. Ia langsung menghadap sang raja dan melaporkan bahwa tugasnya untuk membunuh Dewi Naganingrum sudah dilaksanakan dengan baik. Untuk membuktikan bahwa ia sudah melaksanakan tugasnya, ia membasahi senjatanya dengan darah binatang buruan yang ia temui di dalam hutan. Sementara di suatu tempat, hiduplah sepasang suami istri yang sudah sangat tua. Namun, mereka tidak memiliki anak. Suatu hari, mereka berdua pergi ke sebuah sungai untuk menangkap ikan. Namun, mereka dikejutkan dengan sebuah keranjang besar berisi seorang bayi laki-laki yang sangat lucu dan tampan. Mereka sangat bahagia dan mereka berpikir bahwa inilah sebuah jawaban dari doanya. Sepasang suami istri ini sangat bersyukur. Satu butir telur ayam yang berada di samping bayi laki-laki tersebut, diberikannya telur ayam tersebut kepada seekor naga yang bernama Naga Wiru yang berada di Gunung Padang. Naga tersebut bukanlah naga sembarangan, namun jelmaan seorang dewa dan sudah menjadi tugasnya untuk mengerami satu butir telur ayam tersebut. Suatu saat nanti, telur tersebut akan menetaskan seekor ayam jantan dan menjadi binatang kesayangan dari anak bayi yang ditemukan sepasang suami istri tersebut. Waktu pun berjalan. Tanpa terasa, bayi laki-laki sekarang tumbuh menjadi remaja yang sangat tampan, cerdas, gagah, dan pemberani. Anak tersebut diberi nama Ciung Wanara. Aki dan Nini memberikan nama Ciung Wanara karena mereka melihat seekor monyet yang aneh. Monyet tersebut bernama Wanara. Kemudian mereka pun melihat seekor burung yang bernama Ciung. Akhirnya, keduanya sepakat. Nama dari kedua binatang tersebut akhirnya dijadikan sebagai nama anaknya. Ciung Wanara tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Suatu hari, ia ingin sekali pergi ke Galuh untuk mengembara. Awalnya Aki dan Nini tidak mengizinkannya, namun anaknya terus memaksa. Sebelum ia berangkat ke kerajaan Galuh, ia bertanya, siapa ayah dan ibu kandungnya. Awalnya Aki dan Nini tidak mau menceritakan kebenarannya, namun Ciung Wanara terus bertanya. Aki kemudian menjelaskan bahwa ayah kandungnya adalah seorang raja dari kerajaan Galuh dan ibunya diasingkan di dalam hutan belantara. Mendengar penjelasan tersebut, akhirnya Ciung Wanara berangkat ke kerajaan Galuh dengan membawa ayam jantan kesayangannya. Setibanya di kerajaan Galuh, ia bertemu dengan dua orang patih yang bernama Purawesi dan Puragading. Kedua patih tersebut tertarik dengan Ciung Wanara karena ia membawa seekor ayam jantan.
Kedua patih tersebut menghampiri dan mengajaknya untuk adu ayam. Ciung Wanara pun menerima tantangan dari kedua patih tersebut. Pertandingan sambung ayam ini dilakukan di tengah alun-alun kota Galuh. Akhirnya, nasib baik selalu berpihak kepada Ciung Wanara. Ayam jantan kesayangannya pun menang dalam pertandingan. Kemenangan Ciung Wanara tersebut langsung tersebar ke kerajaan. Kemenangan itu terdengar oleh sang raja bahwa ada seorang pemuda tampan memiliki seekor ayam jantan yang sangat tangguh. Akhirnya, takdir mempertemukan ayah dan anak yang sudah terpisah oleh perbuatan Dewi Pangrenyep. Ciung Wanara datang ke istana untuk bertemu dengan sang raja. Ia pun membuat kekacauan di depan istana. Akhirnya, Baginda segera memerintahkan para pengawal agar Ciung Wanara menghadap. Setelah berhadapan dengan sang raja, Ciung Wanara pun menyembah. "Hai anak muda, siapa namamu dan dari mana asalmu?" "Nama hamba Ciung Wanara, putra dari Aki dan Nini Balangan Terang dari desa Geger Sunten," jawab Ciung Wanara dengan lantang. "Apa maksud kedatanganmu kemari?" "Begini tuanku, hamba mempunyai seekor ayam yang aneh. Induknya mengandung selama setahun. Sarangnya bersebuah kandaga. Lebih aneh lagi, sebelum menetas telur ini pernah hanyut di sungai," kata Ciung Wanara. Raja pun teringat pada Dewi Naganingrum yang mengandung selama setahun. Sedangkan Dewi Pangrenyep sudah mengira bahwa yang sekarang berada di hadapannya adalah putra dari Dewi Naganingrum. Kedatangannya hendak membalas dendam. "Kau berniat untuk menyambung ayam dengan milikku. Apa taruhannya?" tanya Raja Galuh. "Jika ayam hamba yang kalah, hamba bersedia menyerahkan nyawa hamba. Tapi sebaliknya jika ayam Baginda yang kalah, maka hamba mohon diberi separuh kerajaan Galuh Pakuan," kata Ciung Wanara. Karena Raja Galuh Pakuan merasa yakin bahwa ayam jagonya akan menang, taruhan Ciung Wanara pun disetujuinya. Baginda segera membawa ayamnya ke halaman dan diikuti oleh Ciung Wanara. Pertandingan sambung ayam pun berlangsung dengan seru. Awalnya, ayam jantan milik Ciung Wanara lah yang menunjukkan kekalahan. Namun, tiba-tiba ayam tersebut kembali segar dan kuat kembali. Akhirnya dengan mudah ayam milik sang raja dikalah terdesak. Ciung Wanara kembali memenangkan pertandingan sambung ayam. Sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui, Ciung Wanara mendapat negara sebelah barat, sedangkan sebelah timur oleh Baginda diserahkan kepada Haryang Banga. Masing-masing bergelar Prabu. Akhirnya, semua rahasia tentang Ciung Wanara pun terungkap, dan segala kejahatan yang dilakukan Dewi Pangrenyep terbongkar dengan sendirinya. Ki Langsyar pun menceritakan bahwa ibu kandungnya masih hidup dan diasingkan di sebuah hutan. Ciung Wanara sangat bahagia dan segera menjemput ibunya. Ia pun juga menjemput kedua orang tua angkatnya. Sementara itu, Dewi Pangrenyep hatinya mulai ketar-ketir setelah tahu kalau Ciung Wanara adalah anak bayi yang dibuangnya dulu. Hingga akhirnya kegelisahan dan kekhawatirannya pun segera
terjawab dan terwujud. Setelah Prabu Jongwanara tahu apa yang telah dilakukan oleh Dewi Pangrenyep terhadap ibunya dan dirinya sendiri, maka segera membentuk pasukan khusus untuk menangkap Dewi Pangrenyep. Tanpa menemui kesulitan yang berarti, Dewi Pangrenyep segera tertangkap dan dijebloskan ke dalam penjara istana untuk membayar segala kejahatan dan kekejiannya. Sementara itu, Raden Haryangbaga sangat kaget ketika mengetahui kalau ibunda tercintanya itu telah ditangkap oleh tentara Prabu Jongwanara dan dijebloskan ke dalam penjara. Pertarungan antara dua orang adik kakak ini pun tak dapat terelakkan lagi. Pertarungan sengit terus terjadi, dan Raden Haryangbaga harus berlaku satria. Dia kalah terdesak oleh adiknya, yaitu Jongwanara. Setelah pertarungan itu, kerajaan Galuh benar-benar terbagi menjadi dua. Kerajaan Galuh terbagi dua karena dalam pertarungan tubuh Haryangbaga dilempar oleh Jongwanara hingga menyeberangi sungai Cipamali. Dari sejak itulah kerajaan Galuh terbagi dua. Akhirnya Jongwanara, ibunya dan orang tua angkatnya hidup berbahagia di dalam istana yang kemudian bernama Pakuan Pajajaran. Pesan moral dari cerita rakyat Sunda dongeng Jongwanara ini adalah perbuatan buruk akan mendapatkan balasan dari keburukannya di masa yang akan datang. Selalulah berlaku baik akan membuatmu sukses dan bahagia. Itulah cerita legenda Jongwanara. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.